Pada tahun 1965, hanya sedikit orang yang percaya bahwa konflik di Vietnam akan berubah menjadi perang skala penuh. Salah satu tanda awal dari apa yang akan terjadi adalah pemboman Amerika terhadap sasaran-sasaran rahasia di Laos. Jet tempur militer terbang di atas kawasan pertanian perdesaan di siang hari, menjatuhkan bom di seluruh ladang, menghancurkan setiap tanaman dan rumah yang dilewatinya. Di atas kapal USS Ranger di Teluk Tonkin, pilot Dengler dan skuadron angkatan lautnya menghadiri pengarahan pramisi. Skuadron harus terbang di atas bagian utara Vietnam untuk memutus jalur suplai musuh. Karena ini merupakan misi yang sangat rahasia, pasukan diingatkan bahwa mereka tidak boleh membicarakannya kepada siapapun, bahkan kepada keluarga dan orang yang mereka cintai. Untuk mempersiapkan misi mereka, pasukan menonton film pendek tentang cara bertahan hidup di hutan belantara, yang menjelaskan cara bersembunyi dengan dedaunan dan menarik perhatian pesawat, tetapi kebanyakan dari mereka menganggapnya konyol. Mereka juga diperbolehkan untuk meminta penyesuaian pada peralatan dan jatah yang mereka bawa, jadi Dengler meminta penutup rahasia pada sepatu bot angkatan lautnya untuk menyembunyikan paspor Amerikanya selama misi. Pada pengarahan terakhir, pemimpin regu memberikan pengingat terakhirnya tentang keselamatan operasi mereka. Dia memperingatkan pasukannya agar tidak menggunakan radio militer di lapangan ketika mereka berada dalam bahaya karena militer telah menerima laporan bahwa musuh mampu menyadap sinyal radio mereka, menggunakannya untuk mengelabui tim penyelamat untuk melakukan penyergapan. Dalam pertemuan tersebut, Dengler dipilih sebagai pemimpin misi. Pada hari misi, Dengler dan rekannya melakukan ritual lama, mereka menempelkan dahi di dinding sambil saling mendoakan keberuntungan. Kemudian, 4 jet tempur mengudara menuju Laos di Vietnam Utara. Ketika pasukan mulai mengebom area yang ditentukan, penduduk setempat segera membalas tembakan, dan jet Dengler tertembak dan mulai jatuh. Saat sayap kiri pesawat perlahan-lahan lepas, Dengler menggunakan keterampilan pilotnya yang hebat untuk mendaratkan jetnya dan melompat ke tempat yang aman di darat. Pasukan Laos sudah siap mendatanginya, jadi Dengler segera berlari melintasi lapangan untuk bersembunyi di hutan. Mengingat video survival yang diputar di kapal, Dengler bersembunyi di bawah tumpukan tanaman dan tidak keluar sampai tentara pergi ke arah lain. Kemudian, dia meninggalkan radio militernya di bawah tumpukan dedaunan sebelum pergi lebih jauh ke dalam hutan. Akhirnya, dia menemukan sebuah gubuk kosong. Dengler kemudian mencuri sedikit makanan yang dia temukan di dalam pot. Dengler mulai tidur di dalam kantong plastiknya, selalu menutupi dirinya dengan dedaunan. Ketika dia mendengar helikopter militer Amerika lewat, dia berhati-hati untuk meninggalkan tempat persembunyiannya, tetapi dia harus membiarkan warga lokal lewat sebelum benar-benar keluar. Pada saat dia memanjat ke atas batu untuk mencoba menarik perhatian helikopter dengan cermin kecilnya, semuanya sudah terlambat karena helikopter itu sudah pergi. Setelah itu, Dengler berhenti untuk minum air dari sungai untuk membantunya mengatasi dehidrasi akibat suhu panas daerah tropis. Namun ini mengakibatkan pasukan Laos bisa mengepung dan menangkapnya. Pada awalnya, Dengler dibawa ke pemukiman di desa terdekat, di mana tidak ada seorang pun yang bisa berbahasa Inggris. Dengler diikat di tengah desa, dan mereka mengabaikan permohonannya untuk ke kamar mandi, sehingga dia akhirnya kencing di celana. Dia menghabiskan sepanjang hari di sana terikat di tanah, sementara penduduk setempat menatapnya seperti binatang yang ada di kebun binatang, bahkan seorang anak menjahilinya dengan menggantungkan serangga di depan wajahnya. Keesokan paginya, Dengler dibawa pergi lagi, dan kali ini kelompok tersebut melintasi jembatan untuk mencapai sisi lain hutan. Ketika mereka berhenti untuk beristirahat, Dengler memperhatikan para pria itu membuat api untuk mempelajari teknik mereka. Kadang-kadang helikopter Amerika lewat, tetapi orang-orang itu selalu menyeret Dengler ke semak-semak agar tidak terlihat. Selama perjalanan ini, para penculik juga menggunakan kesempatan itu untuk menyiksa Dengler. Mereka mengikatnya ke pohon dan menembakinya, tapi mereka tidak mengenainya dengan sengaja karena ini hanya untuk mengacaukan kepalanya dan membuatnya tuli untuk sementara. Setelah berjalan melewati ladang dan bersembunyi dari helikopter, mereka akhirnya mencapai desa lain. Mereka melemparkan Dengler ke dalam truk untuk membawanya ke ibu kota Laos. Di sana, Dengler diseret ke sebuah rumah mewah dan bertemu dengan seorang gubernur provinsi. Berbeda dengan tentara, gubernur memperlakukan Dengler dengan baik dan berbicara bahasa Inggris. Ia bahkan menawarkan air kepada Dengler.
Pada awalnya, Dengler mencoba menyembunyikan bahwa dia adalah seorang perwira Angkatan Laut Amerika, tetapi gubernur mengetahui bahwa dia berbohong. Dengler akhirnya harus mengakui kebenarannya dengan menunjukkan paspor Amerika yang dia sembunyikan di balik tutup sepatu bootnya. Kemudian, gubernur menawarkan kepada Dengler keamanan dan kebebasan jika dia bersedia menandatangani dokumen yang mengecam Amerika dan perangnya melawan rakyat Laos. Dengler menolak untuk menandatangani dokumen itu dan melawan negaranya sendiri. Dengler akhirnya diusir. Setelah itu, Dengler terluka parah karena diikat pada kerbau dan diseret menyusuri desa. Selanjutnya, dia diikat terbalik di atas pohon, di mana mereka terus mengguncangnya dan membuatnya berputar. Terakhir, dia dimasukkan ke dalam sumur dan didorong ke dalam air berulang kali. Beberapa waktu kemudian, Dengler dibawa ke kamp penjara di mana mereka melepas sepatunya dan mendorongnya ke dalam gubuk untuk bermalam di sana dengan kakinya tertahan di dalam pengekang yang berat. Dengler mendengar suara-suara yang datang dari balik tembok yang menyuruhnya untuk tidak main-main dengan penjaga karena mereka berbahaya. Keesokan paginya, Dengler dibebaskan untuk berkeliaran di sekitar kamp, dan dia bertemu dengan sesama tahanan perang. YC, Hisit, dan Prochet adalah orang lokal, sedangkan De Bruin dan Martin adalah sesama pilot Amerika. Yang mengejutkan Dengler, beberapa dari mereka sudah berada di sana selama bertahun-tahun. De Bruin mengajak Dengler berjalan-jalan di sekitar kamp penjara agar dia mengenal penjaga setempat, menjelaskan cara terbaik untuk bertahan hidup adalah dengan tidak macam-macam. Para tahanan mungkin bebas berkeliaran di sekitar kamp pada pagi hari, namun pada malam hari, mereka ditahan di dalam gubuk dengan tangan diborgol satu sama lain dan kaki mereka diikat dengan pengekang yang berat. Setidaknya di dalam gubuk mereka bisa berbicara tanpa terdengar oleh penjaga. Dengler mencoba meyakinkan tahanan lain untuk bergabung dengannya membuat rencana melarikan diri, tetapi mereka mengatakan kepadanya bahwa itu ide yang buruk. Mereka menjelaskan bahwa panas tropis yang menyengat di hutan membuat mereka tidak mungkin bertahan hidup tanpa air dan musim hujan masih beberapa bulan lagi. Belum lagi, untuk menghindari penjaga, mereka harus pergi pada malam hari saat mereka ditahan. Dengler tidak menyerah dan meyakinkan mereka untuk membantunya. Meskipun mereka skeptis, mereka akhirnya mengikuti rencana Dengler kemudian berpencar di sekitar kamp, menyebabkan para penjaga mengejar mereka. Hanya penjaga bodoh yang tetap tinggal, dan Dengler berbicara ramah kepadanya untuk mengalihkan perhatiannya sambil mencuri paku yang ada pada balok. Kemudian di gubuk, Dengler menggunakan beberapa batu untuk memodifikasi ujung paku yang runcing, kemudian menggunakannya sebagai kunci untuk membuka pengekangnya. Hal ini memungkinkan para tawanan memiliki sedikit kebebasan di malam hari, dan kini mereka akhirnya percaya pada kemampuan Dengler untuk membuat rencana pelarian yang baik. Keesokan paginya, jet tempur terbang di atas kamp penjara dan membuat marah para penjaga. Karena marah, salah satu penjaga menembak ke arah Martin. Untungnya, peluru tersebut hanya nyaris mengenai kepalanya, dan hanya menyebabkan sedikit luka gores pada kepala Martin. Kemudian para penjaga mengacau ke tawanan lain dengan mengancam akan menembak mereka, tetapi itu dilakukan hanya untuk menertawakan ketakutan mereka. Seiring berjalannya waktu, Dengler belajar lebih banyak tentang teman-teman barunya, seperti fakta bahwa mereka menyimpan label dari sekaleng kacang hanya untuk mengingat baunya. Mereka juga berbagi cerita mengapa mereka menjadi pilot. Suatu malam, De Bruin mengatakan bahwa menurutnya Dengler tidak bisa membuat rencana yang baik dan dia akan membuat mereka semua terbunuh. Jika Dengler atau siapapun berani mencoba melarikan diri, De Bruin akan berteriak dan memperingatkan penjaga. Keesokan harinya, sekelompok tentara Vietnam mampir ke kamp dan memeriksa para tahanan untuk mencari informasi apapun yang dapat mereka gunakan. Seorang tentara wanita menemukan pecahan kaca yang dipakai Dengler untuk mencukur. Dengler memberikan kepadanya sambil sedikit menggodanya. Setelah itu, Dengler memberitahu yang lain bahwa dia berharap dia belum bertunangan dan tidak sedang perang sehingga dia bisa memiliki gadis itu. Tiba-tiba, salah satu penjaga kehilangan kendali atas senjatanya, dia mulai menembak kemana-mana. Saat semua orang berlari mencari perlindungan, Dengler tetap berada di meja dan menatap beberapa butir nasi yang jatuh dari piring. Berkat kejadian itu, Dengler mendapatkan ide. Beberapa minggu kemudian, para tahanan memberi Dengler kejutan dengan menyanyikan lagu selamat ulang tahun untuknya dan memberinya minuman yang terbuat dari serangga. Hal ini membuat Dengler terharu. Dengler memutuskan untuk memberi mereka hadiah kembali.
Pertama, dia mengungkapkan bahwa dia membuat 2 pisau kasar dari selongsong peluru bekas, dan siapa yang bisa menebak di tangan mana dia memegangnya dapat menyimpannya. Selanjutnya, Dengler memberitahu bahwa dia menyembunyikan nasi sedikit demi sedikit setiap harinya, karena akhirnya dia menemukan rencana baru. Dengler memperhatikan bahwa para penjaga meninggalkan senjata mereka ketika mereka istirahat makan siang, jadi menurutnya mereka harus mencuri senjata-senjata itu dan menggunakannya untuk mengambil alih kamp penjara sampai mereka dapat memberi sinyal penyelamatan kepada helikopter Amerika. Para tahanan setuju untuk melaksanakan rencana tersebut pada tanggal 4 Juli, sehingga mereka memiliki waktu 1 bulan lagi. Sejak saat itu, mereka mulai mengamati para penjaga untuk mempelajari rutinitas mereka dengan menggunakan cermin kecil Dengler melalui atap. Mereka menandai posisi para penjaga dan senjata mereka dengan kayu dan batu untuk mengingatnya, dan ketika suatu malam seorang penjaga hampir menangkap basah mereka, mereka berpura-pura bahwa itu hanya permainan yang mereka buat. Dengan pisau buatan Dengler, para tahanan membuat pintu keluar di lantai gubuk mereka. Setiap malam, Dengler dengan hati-hati menyelinap keluar melalui lubang itu untuk merencanakan jalan yang akan mereka ikuti. Dengler juga berupaya untuk melonggarkan bagian luar pagar. Seiring berjalannya waktu, para tahanan menyadari bahwa makanan menjadi semakin sedikit, meskipun penjaga kecil yang berteman dengan Dengler masih memberinya sedikit nasi. Akhirnya, mereka berhenti membawakan makanan seperti biasanya dan sebagai gantinya mereka disuguhi semangkuk cacing. De Bruin bilang dia akan makan nasinya, tapi Dengler mengingatkannya bahwa dia punya paku, jadi jika De Bruin memakan nasinya sebelum mereka kabur, Dengler tidak akan membebaskannya dari borgol untuk kabur bersama mereka. Dengler begitu yakin rencananya akan berhasil sehingga dia tidak keberatan memakan cacing tersebut. Suatu pagi mereka mendengar suara helikopter yang sedang melintas, namun para penjaga menembak ke tanah sebagai peringatan agar mereka tetap diam. Setelah para penjaga pergi, Martin mengalami gangguan kecemasan. Dengler berjanji akan segera membebaskan mereka dari sini. Suatu hari, Waisi mendengar percakapan para penjaga. Karena Waisi dapat berbicara bahasa lokal, dia mampu menerjemahkan, dan mereka menemukan bahwa para penjaga berencana membunuh para tahanan dan membuatnya tampak seperti mereka berusaha melarikan diri. Rupanya, para penjaga juga bosan dengan kekurangan makanan dan akhirnya ingin kembali ke desa asal. Hal ini membuat para tahanan memutuskan untuk melaksanakan rencana tersebut keesokan harinya daripada menunggu tanggal semula. Keesokan paginya, para tahanan memulai rencananya. Mereka akan dibagi menjadi 2 kelompok, Dengler dan Martin dalam 1 kelompok, dan De Bruin dengan sisanya. Kedua kelompok akan berangkat ke arah yang berbeda dan kemudian bertemu pada waktu yang sama di dapur untuk menaklukkan para penjaga. Dengler keluar dari gubuk terlebih dahulu dan dengan cepat mengumpulkan senjata yang ditinggalkan para penjaga, lalu membawanya kembali ke kelompoknya. Setelah semua orang bersenjata, mereka dibagi menjadi 2 kelompok. Namun, ketika Dengler dan Martin tiba di dapur, hanya mereka yang ada di sana. Itu tidak cukup untuk mengalahkan seluruh tentara yang berjaga. Untungnya, mereka berpikir cepat dan segera menembak penjaga, membunuh mereka semua kecuali teman kecil mereka, yang dibiarkan pergi oleh Dengler sebagai ucapan terima kasih atas nasinya. Menyadari mereka tidak bisa tinggal di sana sesuai rencana semula, Dengler dan Martin mencuri makanan sebanyak mungkin dan melarikan diri dari kamp. Akhirnya, mereka bertemu De Bruin dan Waisi. Dengler curiga saat dia melihat 2 lainnya hilang sementara De Bruin memiliki senjata tambahan dan sepatu. De Bruin bersumpah itu hanya kebetulan. Hal itu membuat Dengler kecewa. Dia kemudian menukar sejumlah amunisi dengan parang milik De Bruin. Kedua kelompok itu akhirnya pergi ke arah yang berlawanan. Dengler dan Martin melarikan diri ke hutan untuk menyelamatkan diri melalui Thailand. Tak lama kemudian, musim hujan pun dimulai. Berkat ini Dengler dan Martin mampu bertahan hidup dengan air dan sisa nasi yang mereka punya. Sayangnya, ketika mereka berhenti untuk istirahat makan siang, tanah longsor mengejutkan mereka dari belakang dan menyeret mereka menuruni bukit, membuat mereka kehilangan sisa nasi yang mereka punya. Setelah sekian lama berjalan, akhirnya mereka sampai di sungai. Dengler mengingat video yang diputar di kapal. Mereka kemudian membuat rakit dengan menggunakan apa yang disediakan alam. Awalnya mereka mengapung dengan aman sambil bersembunyi di bawah dedaunan, namun sayangnya arus membawa mereka ke arah air terjun.
Dengler dan Martin menyadarinya tepat waktu kemudian berenang menuju ke tepian, meninggalkan rakit yang jatuh dan hancur menabrak bebatuan. Hari-hari berlalu, keduanya terus melakukan perjalanan menyusuri hutan, menghabiskan sebagian besar waktu mereka dalam keadaan basah kuyup di bawah hujan yang terus-menerus turun. Suatu sore mereka menemukan bahwa di bawah pakaian mereka terdapat banyak lintah, dan mereka harus dengan susah payah melepaskannya satu persatu dari kulit mereka. Beberapa waktu kemudian, mereka menemukan seorang pria sedang memancing di dekatnya. Namun, menembaknya dapat menarik perhatian tentara sehingga mereka diam-diam menunggu nelayan tersebut pergi. Hal ini membuat mereka sadar bahwa tidak ada gunanya membawa senjata, jadi mereka membuangnya ke sungai untuk meringankan barang bawaan mereka. Selama perjalanan, mereka menemukan sepatu tua di tanah. Dengler membiarkan Martin memilikinya karena dia sering merasa lemah dan lelah. Dengler ingin menjaga semangatnya dengan cara tertentu. Setelah banyak berjalan, keduanya menemukan bangunan yang ditinggalkan, kemudian mereka berhenti di sana sejenak untuk beristirahat. Pada saat itu ada beberapa helikopter Amerika yang terbang melintas. Namun, tidak peduli seberapa keras Dengler melambai dan berteriak, mereka tidak melihatnya dan pergi meninggalkan mereka. Martin mulai kehilangan akal sehatnya, jadi Dengler menyuruhnya beristirahat sementara dia menyalakan api dengan teknik yang dia pelajari dari penduduk setempat. Dengler menyalakan api untuk memberikan sinyal pada helikopter. Sayangnya, pihak Amerika malah mengira mereka sebagai musuh dan menembaki mereka, sehingga Dengler harus lari untuk menghindari tembakannya. Karena penduduk setempat mungkin juga melihat asap tersebut, Dengler dan Martin memutuskan untuk pergi sebelum mereka dapat ditemukan. Martin terlalu lemah dan Dengler harus membantunya berpindah-pindah, sehingga pada akhirnya mereka memutuskan untuk menyerah di desa terdekat. Mereka menunjukkan bahwa mereka tidak bermaksud jahat, mereka memohon untuk diberikan makanan, namun penduduk desa tidak senang melihat musuh dan segera membunuh Martin. Hal itu membuat Dengler sangat marah. Ia mengeluarkan parangnya dan mengayunkannya dengan membabi buta. Hal itu membuat penduduk desa mundur karena ketakutan. Dengler kemudian mengambil sepatu milik Martin dan melarikan diri. Penduduk desa segera mengejarnya, namun Dengler berhasil bersembunyi di semak-semak. Seiring berjalannya waktu, kelelahan dan kelaparan mulai membuat Dengler gila. Dia mulai berhalusinasi bahwa Martin masih ada bersamanya. Dengler bersembunyi di tepi sungai dan setiap kali dia melihat penduduk setempat, dia menunggu sampai mereka pergi kemudian mencuri sisa makanan yang mungkin mereka tinggalkan. Hari itu, Dengler berburu binatang, hingga sampai pada titik di mana dia bahkan menangkap seekor ular untuk dimakan mentah-mentah. Suatu pagi, sebuah pesawat pengintai Amerika lewat. Dengler melambaikan daun besar seperti yang diajarkan pada video survival yang diputar di kapal. Pesawat pada awalnya tampaknya mengabaikannya, tapi tak lama kemudian dua helikopter itu berbalik dan akhirnya menyelamatkan Dengler. Beberapa penduduk setempat melihat helikopter tersebut dan datang untuk menyerang, namun tentara Amerika dengan cepat menembak mereka sebelum terbang menjauh. Salah satu tentara mengkonfirmasi identitas Dengler dan memberinya candy bar. Ketika mereka sampai di pangkalan Amerika, Dengler dikirim ke rumah sakit untuk pemulihan. Karena misinya sangat dirahasiakan, dia diawasi oleh dua agen CIA sepanjang hari. Agen CIA itu tidak membiarkannya berbagi ceritanya dengan siapapun dan mencoba mendapatkan informasi darinya dengan pertanyaan repetitif. Dengler sangat ingin kembali ke pasukan aslinya, tetapi CIA tidak membiarkannya pergi. Suatu sore, pasukan Dengler muncul dengan membawa kue ulang tahun menggunakan kereta dorong beserta surat dari tunangan Dengler. Mereka berpura-pura kalau hari ini adalah hari ulang tahun Dengler. Agen CIA setuju untuk memberi mereka waktu untuk merayakannya, dan pasukan tersebut segera melancarkan rencana mereka. Beberapa saat kemudian, agen CIA menyaksikan pasukan tersebut meninggalkan pangkalan dengan kereta dorong tanpa kecurigaan apapun. Namun begitu mereka sampai di luar, terungkap bahwa mereka menyembunyikan Dengler di dalamnya, kemudian mereka menyuruhnya naik helikopter untuk akhirnya meninggalkan pangkalan. Beberapa waktu kemudian, Dengler akhirnya kembali ke kapal angkatan laut kesayangannya dan bertemu dengan seluruh awak kapal, yang bersorak nyaring untuk menyambutnya kembali. Pastikan untuk berlangganan dan mengaktifkan notifikasi agar Anda dapat menonton lebih banyak video seperti ini. Terima kasih telah menonton.